Dalam video ini, kita akan belajar mengenai apa itu kepemimpinan transformasional. Sebelum masuk ke dalam konsep tersebut, mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan, apa itu kepemimpinan? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Apa itu kepemimpinan? Konsep kepemimpinan memiliki definisi yang sangat beragam. Beberapa peneliti mendefinisikan konsep tersebut dalam konteks traits atau ciri. Beberapa lainnya mengacu pada konsep influence, perilaku, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, definisi konsep kepemimpinan menjadi begitu luas. Meski demikian, sebagian besar dari definisi mengandung esensi yang serupa, yaitu bahwa kepemimpinan adalah proses di mana terdapat perilaku intensional dari individu, yang mampu memfasilitasi suatu kelompok atau organisasi untuk menuju tujuan bersama. Terdapat beberapa teori mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Masing-masing menjelaskan ciri, karakteristik, yang membedakan tipe satu dengan lainnya. Lalu, apa itu kepemimpinan transformasional, dan apa karakteristik kepemimpinan transformasional? Kepemimpinan transformasional berasal dari kata transformasi, yang secara bahasa dapat berarti perubahan, peralihan, modifikasi rupa, baik bentuk, sifat, fungsi, dan seterusnya. Sehingga definisi kepemimpinan transformasional merupakan tipe kepemimpinan yang dicirikan dengan orientasi pada perubahan progresif pada pengikutnya, seperti meningkatkan motivasi, mengembangkan skill, kepercayaan diri, harga diri, dan membentuk budaya positif yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Istilah kepemimpinan transformasional berasal dari penelitian mengenai kepemimpinan politik yang dilakukan oleh James McGregor Burns. Tapi, sebelumnya istilah transformasional disebut sebagai transforming leader. Namun, penjelasan lebih mendalam mengenai mekanisme psikologis yang melatar belakangi dilakukan oleh peneliti lain. Bernard M. Bass merupakan peneliti yang mengembangkan teori kepemimpinan transformasional dan menjelaskan mekanisme psikologis yang melatar belakangi model kepemimpinan ini. Dan sekarang kita akan menyelam lebih dalam di teori kepemimpinan transformasional Bass. Dalam menjelaskan perilaku kepemimpinan transformasional, Bass membaginya ke dalam 3 aspek perilaku, antara lain. Pertama, idealized influence, yang berarti pemimpin transformasional sebagai role model, yang menunjukkan sifat-sifat ideal, seperti etika yang tinggi, profesionalisme, kejujuran dan sebagainya. Ingat kata kunci role model, yang berarti pemimpin menjadi sebuah contoh yang membawa pengaruh ideal. Aspek kedua adalah intellectual stimulation. Kita dapat membayangkan pemimpin transformasional sebagai seorang guru. Mereka mengasuh bawahannya untuk menjadi kreatif, belajar mengatasi suatu masalah, memberi perspektif baru dalam mengatasi sebuah masalah, dan berpikir secara independen. Ingat kata kunci guru, dan bayangkan seorang guru yang membimbing muridnya dalam kegiatan belajar. Ketiga, individual consideration. Ingat bahwa tanggung jawab seorang guru bukan hanya tugas-tugas yang berkaitan dengan nilai akademik, tapi juga melihat dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan muridnya, menyediakan dukungan dan motivasi. Bayangkan seorang guru yang memfasilitasi masing-masing kebutuhan muridnya yang berbeda. Kita telah belajar mengenai apa itu kepemimpinan transformasional secara teoritik. Kita tahu apa definisinya, dan aspek-aspek perilakunya. Sekarang untuk memahami lebih mendalam, mari kita mencoba menjawab pertanyaan lain seperti: bagaimana proses pemimpin transformasional memengaruhi bawahannya? Kepemimpinan transformasional meliputi proses internalisasi. Ingat bahwa pemimpin transformasional berperan sebagai role model dan guru. Sebagai seorang role model, ia menunjukkan contoh sikap ideal yang diperlukan kelompok. Sedangkan sebagai seorang guru, ia memperhatikan perbedaan kebutuhan tiap individu, seperti motivasi intrinsik,
tekad dan problem solving skill yang bermanfaat dalam penyelesaian tugas. Yang dimana seluruh sikap dan skill tersebut akan diinternalisasi oleh pengikutnya. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional meliputi proses identifikasi personal, di mana pemimpin melakukan hal yang sesuai dengan cita-cita yang dikehendaki pengikutnya. Ini disebut dengan istilah idealisasi yang dapat menimbulkan kesan karismatik pada pemimpin. Perlu diperhatikan bahwa karismatik merupakan salah satu unsur penting terkait kepemimpinan transformasional. Kita akan belajar lebih jauh mengenai apa perbedaan tipe kepemimpinan karismatik dan transformasional nanti. Lalu, kepemimpinan transformasional cenderung tidak bias budaya dan dapat diterapkan di berbagai situasi. Mengapa demikian? Coba ingat kembali arti kata transformasional secara bahasa. Kepemimpinan transformasi itu fleksibel, artinya ia akan menyesuaikan kebutuhan pengikutnya. Oleh sebab itu, kepemimpinan tipe ini dianggap sangat penting dan dibutuhkan di lingkungan yang bersifat dinamis atau tidak stabil. Contoh pada organisasi yang baru saja berdiri, anggota yang belum mengenal satu sama lain, yang sangat mungkin berimplikasi pada rendahnya teamwork, koordinasi, motivasi intrinsik, dan nilai-nilai positif seperti komitmen dan kejujuran yang masih belum membudaya. Dalam kondisi ini tipe kepemimpinan transformasional sangatlah cocok, sebab orientasi tipe ini adalah pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan antara kepemimpinan transformasional dan karismatik. Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa karismatik adalah bagian dari transformasional. Meski karismatik sebenarnya adalah tipe kepemimpinan tersendiri. Perbedaan keduanya adalah, esensi pada karismatik merujuk pada pemimpin luar biasa, di mana pengikutnya bergantung pada arahan mereka. Sedangkan, transformasional pada titik tertentu boleh jadi sama luar biasanya seperti pemimpin karismatik. Luar biasa menarik perhatian, luar biasa berpengaruh, tapi esensi utamanya adalah memberdayakan, sehingga pengikut relatif lebih independen. Baik, sekarang kita telah belajar apa itu kepemimpinan transformasional. Sebelum kita menyelesaikan video ini, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari. Pemimpin transformasional akan membuat anggotanya sadar akan kepentingan tugas dengan cara memberdayakan mereka, memberi motivasi, mengembangkan kemampuan kreativitas, membudayakan nilai-nilai positif seperti tekad, antusiasme, kejujuran, dan sebagainya. Hasilnya adalah organisasi akan berdaya dan membentuk kepercayaan satu sama lain, khususnya terhadap si pemimpin. Selamat! Sekarang, kita sudah tahu, apa, dan bagaimana, yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional. Terima kasih.